Sebenarnya, aku biasanya tidak suka keluar. Kenapa? Di sini pemandangannya luas, sinar matahari juga bagus, sangat nyaman. Kamu tidak tahu para nenek di komplek kami. Setiap hari membicarakan urusan orang lain, sangat menjengkelkan. Tenang saja, masih pagi, mereka belum keluar. Tadi aku bilang apa ya? Oh ayah. Keluarga kami sekarang punya uang lagi, kamu pikir nasibku baik lagi ya? Sebenarnya tidak. Anak perempuanku, Wang Yang. Jangan lihat dia biasa tampak hebat di luar. Suaminya adalah menantu yang dulu aku cari untuknya. Ternyata tidak berguna, pemalas, tidak peduli apapun. Setelah 5 tahun, aku menyuruh mereka bercerai. Tapi sekarang aku menyesal. Kalau aku tahu dia nanti suka pacaran, lebih baik aku biarkan dia tetap ada. Kamu tahu, dia sekarang berkencan dengan pria yang lebih muda 6 tahun. Bahkan bilang mau menikah. Hari dia mengumumkan tanggal pernikahannya padaku. Aku marah sampai kakiku tidak bisa digerakkan. Nenek, kamu tidak boleh marah. Kalau marah tekanan darahmu naik. Kalau tekanan darah naik, mudah terjadi ini itu. Punya anak perempuan yang seperti ini. Aku pikir tekanan darah tidak naik, bisa tidak? Yang tidak seharusnya pacaran malah pacaran, yang seharusnya pacaran malah tidak. Siapa? Siapa lagi? Cucu perempuanku. Nona Wang Nuotu. Masih disebut Nona. Tapi aku dengar Dia pergi dengan pacarnya untuk penelitian. Kenapa tidak pacaran? baru-baru ini, dia pacaran, kami sudah bertemu. Cukup puas. Dia adalah doktor dari Universitas Tokyo. Pinter. Cakap dan pandai bicara. Sebelumnya, aku minta dia membantu merenovasi restoran kami. Sangat bagus. Tapi aku berpikir lagi, pemuda yang begitu cakap. Jangan-jangan dia hanya tertarik pada uang kami. Kamu belong. Benar-benar. Ini anak siapa? Anak ini tidak apa-apa kan? Anak siapa? Ayo. Kamu lihat. Jadi nggak mau keluar, berantakan banget. Beneran deh. Jangan lagi. Kamu lagi-lagi deh. Ayo kasih, kamu anak siapa sih? Aku juga ngegemesin kamu. Ayo, cepat pulang sana. Nangis apaan sih? Ada apa lagi nih? Dia nyemprot aku pakai pistol air. Kamu ini anak kecil bingung, nenek-nenek itu duduk di kursi roda. Gimana bisa nyemprot kamu pakai pistol air? Kamu bohong, kamu pulang sana. Kamu masih berani bohong, nanti masih berani nggak bohong lagi. Anak kecil ini bikin aku kaget setengah mati. Nenek, kamu ingat nggak apa yang baru saja terjadi? Dia nggak nyemprot aku pakai pistol air ya? Tadi kamu berdiri, coba lagi. Kayak tadi, berdiri lagi. Kamu gila ya? Kapan aku berdiri? Nenek, kamu coba berani dong. Kamu lihat, seumur hidup kamu udah ngalamin banyak hal. Nggak ada yang bisa bikin kamu menyerah. Kenapa kamu mau aja ngerekat yang sakit? Biar orang lain dorong-dorong kamu. Kamu ngajar aku, kamu kan pembantu yang aku sewa. Salah, aku bukan pembantu, aku yang kamu panggil. Petugas layanan rumah tangga tingkat tinggi. Kalau aku terima pekerjaan kamu, baru aku jadi pembantumu. Kamu pikir kamu yang nyoba aku, sebenarnya aku juga ngobservasi. Kamu layak nggak jadi klien aku. Aku jadi klien kamu. Kalau kamu nggak layak, aku nggak mau terima. Kamu yang jadi klien aku. Nenek, kamu lihat, kamu berdiri. Aku berdiri. Kamu kesini, kamu jalan kesini, coba. Berarti, aku bisa jalan. Pelan-pelan. Jalankan aku. Aku pegang kamu, percaya sama aku. Mama, aku pulang. Xiao Jin datang nengok kamu.
Mama. Xiaojin datang nengok kamu. Eilo tante. Halo, nama aku Lin Xiaopan. Aku direkomendasiin sama kakak Lan jadi pembantu, mohon bantuannya. Hello. Kakak Lan ngasih pembantu muda kayak gini, Mama. Bisa nggak ya? Itu emang hak kamu yang harus tanya sama diri sendiri. Mudah banget, bisa nggak ya? Aku ambilkan air buat kalian. Xiaojin, cepetan duduk. Xiaopan. Gimana kerjaanmu belakangan ini? Lancar nggak? Xiaopan. Gimana kerjaanmu belakangan ini? Lancar nggak? Lancar kok, kamu lagi ngapain? Aku lagi di kota tua di Fengxian, mau lihat rumah-rumah tua. Kamu ketemu Yao Ziwei belum? Belum. Oke. Nanti kalau ada waktu kita ketemuan. Gitu aja. Oke. Mama, Xiaojin tahu kamu lagi nggak enak badan. Dia sengaja masakin sup ayam buat kamu. Sup ayam ini dimasak lebih dari 5 jam loh. Tante, Anda minum sup ayamnya. Ayo, coba cicip. Mama, lihat, aromanya enak banget. Ada apa? Kamu mau bakar aku ya? Kamu kok kayak kayu ya? Nggak diciupin dulu. Cepetan pergi. Oke, aku kayu gitu aja. Udah aku bilang, aku lebih suka urusan sama soal matematika. Daripada datang ke rumahmu, tapi kamu maksa aku datang. Udah, jangan ngomong lagi. Kita juga nggak minta kamu datang. Anda bisa nggak ngomong dikit? Aku ngomong lagi kenapa? Kenapa sih? Udah gede aja masih ngomong di depan orang, nggak enak didengar. Kamu duduk dulu, aku mau lihat dulu. Nenek, pakai helmnya. Xiaopan, mau bawa aku kemana? Nanti juga tahu. Pakai helmnya. Duduk yang mantap. Ayo berangkat. Mama, Xiaopan, kalian lagi ngapain? Xiaopan, kamu mau kemana? Bete banget? Itu loh, Pak. Udah 10 menit. Aku nunggu kamu nggak sih? Nenek, kita berhasil. Aku bawa kamu keluar. Orang-orang itu bikin bete. Cepetan, bawa aku jauh. Benarkah? Anda tidak takut? Tidak takut, takut apa? Sebentar lagi putri saya mungkin akan mengejar. Cepat pergi. Baiklah, Anda duduk dengan mantap ya. Ayo pergi.
Ini bagaimana? Tidak ada sinyal. Hello. Butuh bantuan? Jaja. Terima kasih ya. Sial sekali. Terjebak di sini. Anda tunggu sebentar ya. Nenek, Anda bisa? Anda hebat, Nenek. Anda sama sekali tidak seperti baru pertama kali bisa berjalan. Hari ini, saya bangun sendiri. Ketika mereka datang memanggil saya sudah selesai berdandan. Benarkah? Hebat sekali. Anda pelan-pelan ya. Nenek, kenapa Anda tidak biarkan mereka melihat penampilan baik Anda? Si pembuat onar ini tidak berpikir untuk cepat-cepat putus dengan si tampan. Malah ingin memanfaatkan saat saya merayakan kesembuhan untuk mengangkatnya ke posisi. Mengira saya bodoh ya? Membuat saya marah seperti ini, saya harus ikut campur. Anda terlalu lucu. Jadi dia bukan putri kandung Anda? Anda tidak ingin dia baik? Kamu tidak mengerti putri saya ini. Jujur saja ya. Sejak suaminya yang tidak berguna meninggalkannya, dia terus-menerus berpikir mencari pacar, tidak ada yang bisa diandalkan. Pada dasarnya, mereka hanya melihat uangnya. Kalau saya tidak mengontrol keuangan dengan ketat, dia tidak tahu berapa banyak yang akan dia keluarkan. Nenek, saya juga akan berkata jujur pada Anda. Sebenarnya semua ini tergantung pada orangnya. Bagaimana jika si bos Wang kali ini beruntung? Si tampan itu jauh lebih muda darinya, bisa melindunginya? Mau apa sih? Orang bilang, semakin tua harusnya karakter tenang, menikmati ketenangan. Saya tidak pernah suka ketenangan itu. Masa muda saya tidak beruntung. Selalu berjuang untuk bertahan hidup, hanya berpikir untuk bekerja. Satu hari dipakai untuk beberapa hari. Sekarang sudah tua, ada sedikit waktu luang. Tapi hati ini rasanya hampa. Kalau nggak ngurus anak atau rumah, ngapain lagi? Kalau bukan karena sekarang sudah membaik. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu bilang, kalau nggak berbuat apa-apa, ngapain hidup? Kamu benar, hidup itu tentang berbuat sesuatu. Kamu juga berpikir begitu, kan? Bagus sekali. Bagus sekali, bagus sekali. Kamu memang hebat. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Kamu benar-benar pahlawan. Sama sekali nggak masalah. Itu hal kecil. Kamu memang orang baik. Siapa nama kamu? Aku Len. Aku Wang. Terima kasih, terima kasih. Aku tadi lihat kamu menyetir dengan cepat. Ada APA? Menyetir itu harus hati-hati. Kalau sampai terjadi kecelakaan, itu masalah besar. Iya, aku tadi sedang mengejar motor itu. Kenapa? Mereka merampok uangmu? Kalau cuma uang sih nggak masalah, tapi mereka membawa ibuku pergi. Membawa ibu? Itu si pembantu kecil yang suka bikin onar di rumah kami. Dia membawa ibuku naik mobil. Bayangkan, nenek itu sudah susah bergerak, umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Kalau naik motor, pasti akan terjadi sesuatu. Gimana dong? Mungkin dia cuma ingin membawa nenek jalan-jalan. Berputar-putar, kalau sudah puas pasti balik. Gampang bilangnya, itu bukan cuma main-main. Lihat saja kecepatan motor itu. Kalau sampai terjadi kecelakaan, itu bukan hal kecil. Oh, begitu ya. Aduh, aku kaget banget. Kamu kaget ya? Enggak, aku cuma...
Terima kasih ya. Kenapa? Ada apa lagi? Keki kekesilio. Sial banget. Tulangnya ada masalah? Gak apa-apa. Coba gerak-gerak. Gak bisa digerakkan. Masih bisa nyetir nggak? Gak bisa. Sakit banget. Ayo, gak apa-apa kan? Terima kasih banyak. Andi. Kamu kenal banget sama komplek ini ya? Gimana kamu tahu aku tinggal di sini? Enggak, tadi kayaknya aku dengar disuruh belok kiri. Bos kecil Wang, Kalau merasa nggak enak, cek ke rumah sakit aja. kenapa nih? Kaki terkilir? Pelan-pelan jah. Cepat bantu dia masuk. Kalau gitu aku... Mobilmu parkir jauh ya? Aku suruh supirku antar kamu aja. Enggak usah, aku jalan aja, sekalian olahraga. Oke, cepat pulang ya. Terima kasih, cepat pulang. Pelan-pelan jah. Oke. Aku masuk ambilkan kursi rodanya ya. Pelan-pelan. Aku udah tahu. Nyimpan kursi roda di rumah, pasti ada masalah. Lihat, ibu gak duduk, malah aku yang duduk. Sengsara banget. Xiaojin, kamu di sini ya? Yang, kenapa nih? Kaki terkelir. Ligamenia tertarik. Pelan-pelan. Lumayan parah nih. Hati-hati. Cepat duduk yang benar. Ribet banget, lihat aja udah bengkak. Gak apa-apa kan? Xiaojin, kenapa? Masih marah ya? Iyang. Aku tahu. Aku gak punya prestasi, aku cuma dosen biasa. Tapi aku punya kepribadian yang mandiri. Dan hubungan kita setara. Tentu saja, kita pasti setara. Tapi ibumu kayak gini, jelas-jelas menghina aku. Kamu bilang, kayak kasih makan ayam gini. Berapa kali lagi ini harus terjadi? Dia gak menghargai aku. Dia pikir aku ini cuma cowok yang ngincar uangmu. Ini keterlaluan banget. Waktu kamu dengerin aku ngajar matematika, aku sama sekali gak tahu kalau kamu kaya. Aku juga gak tahu kamu orang kaya. Xiaojin, bisa gak kamu jangan bilang orang kaya? Aku lebih tua darimu. Kondisi ekonominya sedikit lebih baik darimu. Xiaojin, kamu pasti tahu. Aku tulus padamu. Aku tahu. Aku juga tulus padamu. Aku tidak peduli dengan usiamu. Juga tidak peduli punya uang atau tidak. Tapi yang aku pedulikan adalah harga diri dan kesetaraan. Tapi keluarga kalian terlalu meremehkan orang lain. Xiaojin, menurutku kamu jangan terlalu memikirkan ibuku. Dia sudah berumur lebih dari 70 tahun. Karakter dia sudah begitu seumur hidup, sulit untuk diubah. Benar. Hari ini kamu membela dia, suatu hari nanti kamu juga akan seperti itu padaku. Iyang. Mungkin perkembangan hubungan kita terlalu cepat. Kita perlu tenang sejenak. Mungkin kita tidak cocok. Sudahlah, aku pergi dulu. Xiaojin, bukankah kamu pernah menggambar kurva hati Descartes untukku? Kamu bilang, akulah yang paling mengerti kamu. Tapi aku dengar, kurva hati Descartes itu hanya karangan palsu. Jika kita memang berjodoh, kita akan bertemu lagi. Sudahlah. Jaga dirimu. Sampai jumpa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa bawa aku ke sini? Sebentar lagi kamu akan tahu. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Hari ini kelasnya sampai di sini. Terima kasih semuanya. Nenek, ayo pergi. Nenek, tunggu aku sebentar ya. Baik. Lin Xiaopan, kamu cukup cerdik ya. Bisa menebak passwordku. Lain kali buat yang lebih sulit dong. Kamu datang untuk apa? Bantu aku melatih dia. Gila banget. Sudah datang, bantu ajalah. Oak. Nenek. Ini adalah nenek majikan saya. Ini teman baik saya, namanya Dudu. Dia adalah pelatih di sini. Hebat sekali. Halo nenek. Dudu, kamu bantu nenek berolahraga ya? Tidak masalah. Ayo, aku bisa. Ikut aku. Coba saja, pasti tahu. Tarik napas. Ya, baik. Turun. Hembuskan napas. Tahan sebentar. Bagaimana? Aku coba sendiri. Kamu coba sendiri. Ayo naik. Tarik napas. Angkat. Baik. Turun. Hembuskan napas. Tidak apa-apa kan? Lumayan bagus nenek. Ayo aku ulangi lagi. Kamu coba lagi. Tarik napas. Nenek bisa coba pelan-pelan sendiri. Ini juga membantu memulihkan pergelangan kaki dan lutut kita. Setelah nenek pulih, bisa berlatih aerobik bersama kami. Benar? Tidak masalah. Aku coba. Bisa kan? AO. Ini seru, nenek hebat sekali. Benar kan? Jajaja. Mama bisa jalan sekarang. Mama yang kamu lihat sekarang bukan mama yang lumpuh lagi. Xiaopan, kamu terlalu berani. Bagaimana kalau mama saya ada apa-apa? Kamu bisa bertanggung jawab? Xiaopan tidak salah. Jangan marahi dia. Sekarang, hanya Xiaopan di dunia ini yang tidak menganggap saya sebagai nenek-nenek. Sekarang saya umumkan, Xiaopan sudah lulus wawancara, bisa direkrut. Terima kasih nenek. Aku akan ambilkan nenek segelas air. Baik. Sudah lama saya bilang, penyakit saya itu karena terlalu banyak istirahat. Ditambah lagi khawatir, tadi. Pelatih kecil di gym bilang, kalau seseorang sudah melewati usia 70, artinya gennya sudah terpilih, lebih baik dari siapapun. Mama, kamu harus hati-hati, jangan terlalu bersemangat. Nanti kelelahan lagi. Saya tidak butuh kamu mengatur hidup saya merasa sekarang sudah masuk ke kerajaan kebebasan. Saya kira Mama sudah ada di kerajaan kebebasan. Di kerajaan kebebasan, harus berkata jujur. Wang Yang, saya bilang padamu,
Aku tidak suka Xiao Jin, aku juga khawatir padamu. Menurutku dia hanya mengincar uang keluarga kita. Jadi lain kali jangan bawa dia lagi, aku juga tidak ingin bersamanya. Berpura-pura hidup rukun. Sudah, ibu tidak perlu bicara lagi, kami sudah putus. Kalian, cepat sekali putusnya. Kalau begitu, perasaan kalian tidak begitu dalam ya. Aku tidak ingin membahas topik ini lagi. Aku pulang ke kamar. Bos kecil Wang, hati-hati ya. Aku akan dorong kursi rodamu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiaoyang, Wang Yang kenapa? Sepertinya tadi saat keluar, kakinya terkilir. Kenapa bisa begitu? Kepala Lin, Anda ini. Kenapa Anda datang? Aku ingin bilang, aku tersesat di jalan tol. Gas sedikit langsung sampai sini. Percaya tidak? Rasa canggungnya parah. Aku juga tidak percaya. Bukankah Anda baru saja bekerja di sini? Aku agak khawatir padamu, takut kamu tidak tahan. Sekarang lihat, kamu memang tidak tahan. Aku bilang ya, hari ini benar-benar dari fisik sampai mental. Bahkan jiwa pun terlalu dipaksakan. Sangat menyedihkan, untung aku punya firasat. Aku sudah bawa kantong garam untukmu. Kamu juga bisa menjahit ya? Jangan tanya siapa yang membuatnya, katanya obat tradisional bisa menyembuhkan penyakit besar. Panaskan ini di microwave. Tempelkan di bagian yang sakit, bisa melancarkan peredaran darah. Jangan sungkan. Dulu kamu selalu membantuku, ini balas budiku. Jangan selalu bilang begitu, membuatku ingin menjawab dengan sombong. Tidak perlu membalas, tapi hari ini aku benar-benar hancur. Jangan bicara apa-apa lagi, cepat pulang dan tempelkan kantong garam. Aku akan membantu kamu, hati-hati ya. Aku bilang ya, keluarga Wang memang sulit dihadapi. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati kepala. Sangat nyaman. Menderita apa? Kencangkan sabuk pengaman. Halo, paket. Terima kasih. Xiaopan, ini paket Nona ya? Taruh saja, nanti aku yang antar. Tidak usah, Xiaoyang. Saya bantu kirimkan. Terima kasih ya. Xiaopan,
Bos kecil Wang. Barusan saya mengantar paket ke Nona, lalu Sambil melirik rak buku. banyak buku bisnis ya. Ayah, putri saya lulusan CEIBS. Dia sangat berprestasi. Bisa dilihat. Xiao Pan, pernah terpikir nggak? Kamu nggak begitu hebat. Juga nggak terlalu pintar. Kenapa akhirnya kami memilih kamu? Mungkin karena saya cocok di mata nenek. Jadi kamu bawa nenek naik motor terus ke gym. Tahu nggak, kalau di keluarga lain, udah pasti marah besar. Untung nenek kami cukup tangguh. Tapi saya tetap ingin mengingatkan kamu. Orang di agensi tahu, keluarga Wang kami itu seperti sarang setan. Setiap keluarga punya gen unik. Nggak ada rumus, nggak ada hukum, juga nggak ada kebenaran universal. Saya nggak perlu menilai keluarga orang lain. Saya hanya perlu menemukan kunci untuk mengurus rumah tangga. Kamu bilang itu bagus. Tapi saya tetap ingin mengingatkan kamu. Jangan kira kalau sudah bisa mengatasi nenek, semuanya beres. Keluarga Wang kami punya 3 wanita. Masing-masing punya gaya, semuanya bos besar, nggak ada yang mudah. Kamu harus atur ritme, jaga stamina, bisa menang. Terima kasih atas pengingatnya, saya paham. Bos kecil Wang, kaki kamu keseleo. Sebentar lagi saya akan pijat dalam. Pasti besok jauh lebih baik. Ayo. Baiklah. Hari ini hari pertama saya resmi bekerja. Semua pekerjaan sudah selesai. Sekarang nenek yang akan menyimpulkan. Dulu, saya selalu bisa menemukan kesalahan. Hari ini kalian semua bagus, saya juga senang. Nggak usah dibahas lagi, pulang. Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya hari ini. Kalau ada yang kurang baik, bilang saja. Saya akan perbaiki. Nggak ada. Hebat banget. Kalau begitu, mari kita bubar. Buber. Jangan buru-buru. Kamu telepon Pan dulu. Xiao Pan, kami sudah sampai. Cepat keluar. Pergi. Bukan kamu. Baik. Menjerdy. Ada apa ini? Dihalangi siapa? Bos, sebelumnya Xiao Pan. Ya, Xiao Pan juga bilang. Katanya nggak perlu kita antar jemput lagi. Dia bisa sendiri. Kayaknya kita, ini, Zuofei. Ada apa lagi ini? Xiao Pan, jangan marah kalau aku cerewet. Tubuh itu modal utama, tanpa tubuh nggak ada artinya. Dan juga, Xiao Pan, kenapa kamu hapus? Hebat. Xiao Pan, dihapus. Selesai.
Kamu hapus itu. Kamu tahu ini aku? Aku gambar semalaman. Maaf. Sudah, aku juga mau bilang nggak apa-apa. Tapi kamu tahu, kalau kamu terus begini, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Itu sangat arogan. Sebelum hapus, kamu mikir nggak? Di rumah kita nggak ada anak kecil. Siapa yang bakal coret-coret di sini? Dan lihat gambarnya. Rapi dan teratur. Aku mau bilang, kalau kamu selalu melakukan sesuatu, dengan cara berpikirmu sendiri, kamu nggak akan pernah maju. Maaf. Sudah, jangan bilang maaf terus. Aku juga nggak nakal. Lihat kamu lumayan cerdas. Mau ngajarin kamu beberapa hal dasar. Sudah. Jangan bilang, Siopan juga nggak sengaja. Mama, pagi ini aku sudah janjian untuk kamu ke rumah sakit buat terapi. Jangan bantu aku putuskan, aku nggak mau ke rumah sakit. Aku sudah janjian seminggu yang lalu. Aku juga tidak ingin pergi ke janji yang kamu buat setahun yang lalu. Aku ingin pergi ke gym untuk latihan tinju. Baiklah, aku pikir kamu tidak akan kuat di gym. Jantungmu tidak akan kuat, menurutku lebih baik kamu pergi ke taman. Minta Siopan untuk mengajakmu jalan-jalan di taman. Pergi ke taman, berkumpul dengan nenek-nenek tua. Aku lebih suka ke gym, biarkan jantungku berdebar kencang. Siopan. Ayo. Ayo. Temani aku ke gym. Jaga nenek baik-baik. Si bos kecil Wang. Aku akan membantumu menyelesaikan gambar itu nanti. Benar-benar tidak kuat, di usia ini masih mau latihan tinju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7 cara. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bertahanlah. 5, 6, 7, 8. Squat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bertahanlah. 5, 6, 7, 8. Baik, hari ini kelas selesai. Terima kasih semuanya. Sudah bekerja keras. Duduklah di sini. Aku akan ambilkan air untukmu. Kamu datang. Baca. Pacar yang cantik, anggun, manis, dan menggemaskan. Dudu. Ayo. Itu pacarnya Dudu, namanya Dali. Ini mungkin sekitar 200 kata. Kalau dihitung dengan tanda baca, mungkin sekitar 500 kata. Sepertinya, Dudu cukup pemarah. Dia memang seperti itu terhadap lawan jenis, itu disebut aura ratu. Aku setuju dengan sikapnya, pria harus dihukum. Tidak bisa tidak patuh. Setiap bunga punya peminatnya, setiap orang punya pola cinta yang berbeda. Wanita tidak boleh mudah menundukkan kepala pada pria. Kamu harus menganggap dirimu sebagai ratu dulu. Baru orang lain akan menganggapmu sebagai ratu. Nenek, setiap kali kamu membicarakan kehidupan atau cinta, langsung jadi teori yang lengkap. Tapi tidak berhasil mendidik anak perempuanmu sendiri. Dudu, kamu tahu aku tidak terlalu pandai dalam menulis. Kalau saja ujian nasional dulu tidak terhambat oleh esai. Dengan kecerdasanku, masuk universitas Fudan pasti tidak masalah. Kamu bilang aku sudah lama tidak menulis. Dulu juga tidak terlalu bagus. Sudahlah. Begini saja. Dudu. Kamu sudah memaafkan aku belum? Aku janji, begitu pulang aku akan cari kerja. Kamu cari kerja, tapi bukan berarti 1-2 bulan kemudian. Kamu akan kembali mengandalkan orang tua lagi. Wang Yang, jangan lihat dia di kantor bisa memerintah, tapi kalau sudah bicara cinta, dia akan berusaha keras menyenangkan pria. Benar-benar membuatku kesal.
Belakangan ini, cucu perempuanku cukup mengerti. Dia membawa pulang seorang pacar. Jangan minum air lagi. Aku ajak kamu minum kopi, ya? Ayo. Kamu bahkan minta uang ke orang tuamu untuk membelikanku bunga mawar. Kamu tidak malu? Bukan aku tidak mau kerja. Tapi setiap kali aku sampai di tempat kerja, orang-orang yang kutemui tidak cocok denganku, tidak bisa diajak ngobrol. Ini masalahmu. Kamu bilang dulu waktu sekolah nilaimu bagus. Dan juga baik padaku. Bisa bekerja sama dengan baik, orang harus bisa berbaur dengan masyarakat. Kamu tahu, kalau kamu tidak bisa berbaur dengan masyarakat, tidak bisa menunjukkan nilai dirimu, kamu gagal. Dudu, aku janji, begitu pulang aku akan cari kerja. Kali ini aku akan benar-benar serius. Maafkan aku sekali lagi, beri aku kesempatan lagi. Sudah, pulang saja. Olahraga itu bagus, lihat, setelah olahraga badan terasa ringan. Kalau kamu suka, lain kali kita sering-sering pergi, ya. Nenek, bos kecil Wang. Lihatlah ekspresinya. Aku yang paling mengerti dia. Pasti bukan dia yang memutuskan Xiao Jin. Belakangan ini dia sibuk. Sibuk minta maaf ke Xiao Jin, sibuk minta balikan. Nenek, dia kan putrimu. Dan menurutku, Xiao Jin, dia seperti orang terpelajar, bukan seperti gigolo. Sepertinya ada perasaan di antara mereka. Jangan jelaskan padaku. Semua yang lebih muda dari Wang Yang adalah gigolo. Apa yang paling harus dipelajari wanita? Jangan jadikan cinta sebagai segalanya dalam hidup. Kadang bahkan harus mengabaikannya. Cepat minum, habiskan lalu pulang. Xiao Pan, suruh mereka. Sebentar lagi ganti taplak meja, taruh perak. Semua jenis gelas juga dikeluarkan. Baik, Nenek, aku mau tanya dulu. Nanti ada apa? Tutu mengirimiku pesan WeChat, katanya dia akan pulang jam 4. Pacar dia juga ikut pulang. Kalau pacarnya ikut, berarti harus siapkan makan malam untuk satu orang lagi? Tentu saja. Siapkan, suruh mereka segera bergerak. Xiao Pan sudah pulang. Xiao Yang, nanti Wan Wotu dan pacarnya akan pulang bersama, siapkan makan malam untuk 2 orang lagi. Kenapa aku tidak dengar kabar ini? Nenek baru saja menerima pesan WeChat dari Wang Wotu. Aneh, biasanya si nyonya besar. Langsung telepon ke rumah. Oke, aku mengerti. Ada apa? Aku ingat dulu orang Shanghai tidak makan pedas. Itu dulu, sekarang orang Shanghai makan pedas, sama seperti minum alkohol. Air, 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 air. Bersihkan dulu. Saya Lin Sang, siapa ini? Saya Wang Yang.
Siapa? Saya Wang Yang. Halo, kenapa Anda seperti ini? Sopir saya, bisakah Anda membantu saya selama sebulan? APA. Anda mengundang saya untuk menjadi sopir Anda selama sebulan? Ya, kaki saya terkilir. Dokter bilang harus istirahat sebulan, jadi saya berpikir. Apakah Anda bisa membantu? Tunggu sebentar. Topik yang Anda bicarakan tadi, dari mana awalnya? Begini, setiap pagi dan sore antar saya kerja. Dan kadang ada acara mendadak. Setiap pagi jam 9 datang saja. Malam kadang agak larut. Yang paling penting, setiap Selasa dan Kamis, antar ibu saya ke rumah sakit. Tidak, tunggu, Ini kejadian mendadak, biarkan saya pertimbangkan dulu ya. Saya akan biar Anda gaji 15.000 sebulan. Minggu tidak perlu kerja, oke? Tidak, ini bukan masalah uang. Ini masalah. Mungkin tidak perlu dipikirkan. Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Saya sangat minta maaf. Aneh sekali. Ini Ibu Wang Nuotu. Tiba-tiba dia menelepon dan memintaku menjadi sopirnya selama sebulan. Tanpa bertanya apakah aku mau atau tidak, dia langsung menentukan syarat dan mengatur pekerjaan untukku. Bahkan menawarkan gaji 15.000, mana mungkin aku mau. Orang seperti ini sulit diajak akur, orang kaya memang aneh. Sekarang aku mulai khawatir dengan Pan-Pan di rumah mereka. Ini. Jangan sok jago, kemampuan mengemudimu. 15.000 sudah cukup. Ini. Jangan lihat aku, dia bukan anakku. Bukan aku yang melahirkannya. Mama, kita sudah cukup akrab kan? Tidak perlu menyembunyikan apapun, katakan saja apa adanya. Benar kan Lin Sang, kamu masih saja ngotot. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kamu sampai umur 22. Belasan, 26, ya 26 tahun kamu masih jomblo. Kamu sedang mengejekku ya? Kamu juga masih jomblo kan? Luobo, apapun yang terjadi dengan Paman Lin, dia sudah pernah menikah dan punya anak perempuan yang cantik. Kamu sekarang kurang bicara, lebih banyak makan. Masalah Lin Sang ini, aku akan berbicara baik-baik dengannya. Jika aku tidak salah tebak, kamu bukan tidak suka dengan gajinya. Tapi takut Xiao Pan tidak senang, kan? Lihat, ibumu memang mengerti aku kan? Dia memang kamu temukan ya? Kenapa ibu dan anak kandung? IQ kalian berdua jauh berbeda ya? Benar-benar. McKenna. Sebenarnya, menurutku kamu terus menghindar seperti ini. Bukan solusi, cepat atau lambat akan ketahuan. Biarkan saja hari itu datang dengan sendirinya. Untuk apa? Kamu bekerja itu bagus, bisa sekaligus menyelesaikan dua masalah. Pertama, bisa dapat uang. Kedua, bisa melihat Xiao Pan. Dengan begitu kamu bisa tahu kondisi Xiao Pan. Benar kan? Tidak, aku tidak bisa bertemu Xiao Pan. Kalau dia tahu aku diam-diam datang ke Shanghai, bukan tidak mungkin dia akan marah besar. Kalau dia marah, itu keadaannya. Tidak bisa. Lin Sang, kamu benar-benar keterlaluan. Benar-benar budak anak perempuan. Cinta anak perempuan, ayo cepat. Jangan. Baru seperti orang Shanghai. Iyang, kasih tahu kabar baik, Tutu. Katanya malam ini dia akan pulang bersama pacarnya. Jangan keluar, tunggu mereka di rumah. Bukannya dia bilang pergi 2 minggu? Kok seminggu sudah pulang? Saya tidak tanya detail, juga tidak mau tanya detail. Pacarnya Tutu sudah saya temui. Saya siang ini harus keluar urus sesuatu. Kalian ada di rumah saja, kamu tidak boleh keluar. Kamu tidak boleh ketemu Xiao Jin lagi. Mama, saya dan Xiao Jin sudah putus.
Saya malam ini ada urusan dengan klien. Lihat mata saya. Saya sudah tahu. Dari kecil sampai besar, kalau bohong kamu tidak berani lihat mata saya. Kamu ini, hari ini seharian telepon Xiao Jin. Di mana-mana cari dia. Seorang pria, dia tidak angkat teleponmu, tidak balas SMS-mu. Artinya dia sudah putus denganmu, jangan minta balikan lagi. Mama, kamu stalking saya lagi ya? Saya hanya tanpa sengaja melihat kamu panik. Mama, saya sudah hampir 50 tahun, saya punya hidup saya sendiri. Saya punya penilaian saya sendiri. Saya tidak perlu melakukan apapun di bawah perintahmu. Saya bukan barang milikmu, saya adalah seorang manusia. Manusia dengan kepribadian independen, bisakah kamu menghargai saya? Mama, Mama, kamu bangun Mama. Mama, cepat bangun Mama. Saya kaget sekali. Iyang, bisa dilihat, di hati kamu masih ada Mama. Mama, kenapa kamu seperti ini? Pura-pura pingsan lagi. Bohong lagi bilang Tutu akan pulang. Apa maksudmu ini? Saya melihat lingkaran teman-teman di Tutu. Dia baru saja pergi hiking ke gunung, baru pulang beberapa hari lagi. Tutu, dia juga menghindarimu. Anda tidak bisa melihat lingkaran teman-teman. Tapi saya bisa lihat. Baiklah, aku akan berbicara dengannya ketika dia kembali. Semua yang Mama lakukan ini untuk mensega kamu Xiao Jin. Dengar kata Mama, Xiao Jin tidak cocok denganmu. Lihat, selisih usia kalian terlalu jauh. Kondisi ekonomi juga jauh lebih buruk. Pasti akan ada masalah cepat atau lambat. Ebyo, Tutu sudah 25 tahun. Saya sudah 48 tahun. Kamu terlalu idealis. Tidak membiarkan kami melakukan kesalahan sedikit pun. Bisakah kamu mulai melepaskan dari sekarang? Jangan mengendalikan hidup kami lagi, oke? Kalau begitu kamu janji padaku, tidak akan bertemu Xiao Jin lagi. Saya tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Tadi saya sudah menebak, pasti nenek yang membuat ulah. Apakah nenek sering seperti ini? Ja? Sebenarnya kami juga cukup simpati pada Bos Wang. Kamu bilang, orang yang hampir 50 tahun. Di luar juga seorang mener umum, bisa dibilang orang yang terhormat. Pulang ke rumah diperlakukan oleh ibunya sendiri, sama sekali tidak ada muka. Nenek benar-benar tangguh. Ya, sering seperti ini, kamu bilang. Setiap kali Bos Wang kecil mendapat kesulitan. Moodnya buruk, tapi tidak berani marah pada nenek. Lalu mencari masalah pada kami, bahkan menulis dan menggambar sembarangan. Beberapa hari ini bersiaplah, pasti kita tidak akan punya hari yang tenang. Xiao Pan. Datang, datang. Xiao Pan, tongkat golf saya mana? Setelah kamu pakai terakhir kali, saya bawa ke toko untuk perawatan. Teman saya mau pinjam hari ini. Kapan teman Anda mau pakai? Toko bilang besok bisa dikirim. Dia mau pakai sore ini, sepertinya. Dia akan segera datang mengambil. Sepertinya agak terlambat. Ini klien penting, sama sekali tidak bisa membuatnya marah. Coba pikirkan caranya. Saya akan ke toko sekarang untuk mengambil. Cepat-cepat. Oke. Selesai dalam setengah jam. Bos Wang kecil, tongkatnya sudah sampai. Kamu sudah kembali.
Klien ada acara lain. Tidak perlu lagi. Kenapa kamu masih menatapku? Tidak, tidak. Mata saya kemasukan debu. Besok malam saya ada pesta. Tolong carikan saya tukang kuku. Saya mau manikur di rumah. Saya tahu ada salon kuku yang reputasinya bagus. Bagaimana kalau saya ajak Anda ke sana? Apa maksudmu? Setiap kali saya mengajukan permintaan, kamu selalu menolak. Ibu saya sudah cukup mengatur saya. Kamu juga mau mengatur saya, ya? Maaf. Maafnya cepat sekali. Dalam 1 jam. Bawa ahli kuku ke sini. Saya. Satu jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dujia, tolong darurat, bisakah kamu dalam 1 jam menemukan ahli kuku untuk saya? Ini terlalu mendadak. Ahli kuku yang saya kenal harus dipesan 2 hari sebelumnya. Bukankah kamu biasanya melukis kuku sendiri di rumah? Bagaimana kalau kamu coba saja? Saya bercanda. Saya hanya iseng-iseng saja. Jauh dari level profesional. Dujia, saya benar-benar tidak punya cara lain. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan saya. Tolonglah. Ini seperti memaksa bebek naik kerak, ya? Baiklah. Terima kasih Dujia. Saya sayang kamu. Saya tunggu. Bos kecil Wang, hari ini saya pilihkan. Warna ceri merah ini sangat elegan. Dan juga sedikit ceria. Lihat apakah Anda suka. Warnanya cukup bagus, ya, saya juga merasa begitu. Sangat cocok untuk Anda. Dudu, kamu nenek. Ahli kuku yang dipanggil dadakan ini adalah kamu? Kalian berdua Kino? Dia adalah pelatih tinju di game yang pernah saya ceritakan. Seperti itu, ya, lihatlah. Bagaimana kamu bisa serba bisa? Sekarang yang disebut pemuda serba bisa, itu saya. Benar-benar. Kuku juga dibuat dengan baik. Lihatlah Wang Yang. Terlihat sangat mampu dan tegas, ya? Ibu, menurutmu bagus tidak? Bagus sekali, lebih baik dari warna polosmu sebelumnya. Menurutku terlalu mencolok. Tidak cocok untuk usiaku, ya? Tadi kamu bilang suka, kan? Ini, bagian ini sangat sakit. Saya akan membantumu mengatasinya. Barusan kamu potong kulit matinya terlalu banyak, lihat sudah merah. Jangan bergerak, biar saya yang melakukannya. Pelen. Apa ini? Apa sih ini? Kenapa baunya sangat kuat? Di dalamnya ada aseton ya? Tidak, saya alergi terhadap ini. Bukan, ini tidak mengandung aseton, lihat tulisannya di atas. Tidak mungkin. Itu penjualnya bohong. Apa maksudnya tidak mengandung aseton? Pasti ada aseton di dalamnya. Saya alergi terhadap aseton. Cepat ambil, saya akan periksa ini. Begitu mencium baunya saya langsung alergi. Cepat pergi. Kak Bu, kalau si bos Wang ini benar-benar alergi, itu masalah besar. Cepat bantu saya temani nenek, di sini saya yang urus. Baunya sangat tidak enak. Saya lihat dulu. Sebenarnya saya pikir tangan Anda cukup cantik. Hanya sedikit kering. Bagaimana kalau nanti setelah saya selesai melepas kuku Anda? Saya sekalian melakukan perawatan untuk Anda. Kamu juga bisa. Dulu saya pernah bekerja sebagai sales di konter kecantikan di Jepang. Coba saja, Anda akan tahu.
Benarkah? Saya akan mengoleskan serum dulu, kemudian baru eye cream. Kondisi kulit akan lebih baik. Belakangan ini, kulit saya sangat kering. Lihat, saya akan memijat dari kelenjar getah bening di bawah telinga ke leher. Ini bisa membantu detoksifikasi dan merawat kulit. Teknik saya lumayan kan? Lebih baik daripada teknik di salon kecantikan. Bos Wang, ada satu hal. Saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Kalau begitu jangan bilang saja. Kalau saja hidup bisa sesederhana itu. Tapi, jika ada seorang pria menghilang, saya akan melakukan segalanya untuk menemukannya. Bahkan jika itu berarti putus, saya akan melakukannya dengan jelas dan tegas. Kamu, jangan pikir karena nenek memanjakanmu. Kamu bisa seenaknya mengurus urusan orang lain. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Maaf, tapi menurutku, emosi seseorang harus ada saatnya untuk dilepaskan. Daripada menunggu pasif, lebih baik kita ambil risiko. Sudahlah, aku bilang kamu benar-benar. Lihatlah aku di sini membuat wajah. Kamu juga cerewet, yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan, kamu bilang semua. Kenapa kamu aneh sekali sih? Melihatmu yang terlihat lembut dan rendah hati. Kok suka sekali ikut campur urusan orang lain? Aku bilang, aku ini masih memberi kamu muka. Kalau orang lain berani bilang seperti itu di depanku, sudah lama aku tampar. Menurutku, meskipun kamu terlihat kuat dan tenang, sebenarnya hatimu itu panas dan sensitif. Aku tidak perlu kamu mengatur hidupku. Aku berani bilang lagi, jangan terikat oleh yang namanya harga diri. Pergilah cari Xiao Jin, meskipun bertengkar besar. Lebih baik daripada sekarang. Jangan bilang lagi, oke? Kamu istirahat dulu. Para penumpang kereta api nomor 3025. Siapkan tiket Anda, 1 tiket per orang, pegang di tangan kanan. Xiaopan, kamu ngapain? Stasiun kereta api jaraknya 15 km dari sini. Masih ada 1,5 jam sebelum keberangkatan. Menurutku kita masih bisa sampai. Seharusnya masih bisa. Kamu ngomong apa? Biasanya, kegiatan mengajar sukarela di organisasi sekolah naik kereta api. Dari Shanghai ke Lhasa hanya ada 1 kereta per hari. Sekarang jam sibuk, macet kalau naik mobil, kereta bawah tanah juga penuh. Aku bawa kamu naik motor, paling cepat. Kamu tahu Xiao Jin pergi mengajar sukarela? Di mejamu ada dokumen tentang guru universitas yang mengajar di Tibet. Barusan aku perhatikan, di kalender kamarmu ada hitung mundur. Waktu Xiao Jin datang terakhir kali, kaos yang dipakainya ada logo Universitas Sains dan Teknologi. Aku cek online, daftar guru universitas yang mengajar tahun ini. Ternyata ada rencana implementasi dari Universitas Sains dan Teknologi. Ada seorang guru pria dengan marga Jin. Aku pikir, Xiao Jin selalu ragu-ragu, apakah dia akan pergi mengajar atau tidak. Tapi hubungan kalian belakangan ini bermasalah. Itu yang membuatnya akhirnya memutuskan. Jadi, Xiao Jin tidak hilang begitu saja. Dia memutuskan untuk pergi ke Tibet. Bos kecil Wang, kamu tidak salah mencintai orang. Xiao Jin itu punya idealisme. Dan juga punya cahaya. Ayo, ke stasiun kereta, untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Xiaopan, kamu sedang apa? Nenek, guru Xiao Jin akan ke Tibet selama setahun. Daripada kamu menghalangi di sini, lebih baik biarkan mereka berdua putus secara resmi. Dan mengakhiri masa lalu. Bercanda. Jangan pergi ya. Maaf nenek. Aku tahu, aku tidak punya hak untuk menilai majikan. Apalagi menilai perasaan orang lain. Tapi aku tetap harus bilang. Daripada menghindari perasaan, lebih baik hadapi dengan berani. Bos kecil Wang, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu mau ikut aku pergi? Hila.
Sudah kubilang hari ini jangan pergi. Hidup itu seperti ini, sekali gila. Atau selamanya menyesal, kamu pilih yang mana? Xiao Pan, kalau kamu mau bawa dia pergi, jangan kembali lagi. Tahu? Xiao Pan, ayo kita pergi. Maaf nenek. Wang Yang. Keren banget. Kamu bilang apa? Aku bilang ini tidak pantas, benar-benar. Tidak pantas. Masih ada 20 menit lagi, cepat. Masih sempat nggak ya? Apakah ini baik yang aku lakukan? Nggak ada waktu buat ragu. Cepat, lari. Xiao Pan, stasiun kereta ini ramai banget. Mau cari di mana? Kalau tidak dicoba, bagaimana tahu? Aku ini kan juga bos besar. Kapan pernah melakukan hal gila seperti ini? Kalau tidak gila sekarang, kapan lagi? Cepat lari. Penumpang kereta api D3025, harap siapkan tiket Anda. Sebelumnya, siapkan tiket Anda. 1 tiket per orang, pegang di tangan kanan. Guru Xiao Jin dari Universitas Sains dan Teknologi. Harap datang ke loket pemeriksaan. Ada seorang wanita bernama Wang yang mencarimu. Guru Xiao Jin dari Universitas Sains dan Teknologi. Harap datang ke loket pemeriksaan. Ada seorang wanita bernama Wang yang mencarimu. Ini memalukan, kamu bilang gitu di sini. Guru Xiao Jin. Aku percaya pada karaktermu. Alasan putus dengan bos kecil Wang adalah pilihan terpaksa. Tapi aku harap sekarang kamu bisa keluar dengan percaya diri dan bilang selamat tinggal langsung ke bos kecil Wang. Setiap hubungan punya siklusnya sendiri. Berakhirnya hubungan bukanlah hal yang salah. Bilang selamat tinggal, tutup hubungan itu dengan baik. Bukan hal yang sulit. Bos kecil Wang hari ini sengaja mencarimu. Tapi tenang, dia tidak datang untuk balikan. Dia selalu menghargaimu, termasuk setiap keputusanmu. Dia hanya ingin memberitahumu. Dia selalu mencintaimu, pernah mencintaimu, menangis, dan berkorban. Dia tidak punya penyesalan padamu. Sudahlah. Xiao Wang. Pan, kamu benar-benar tidak perlu bicara seperti ini di sini. Banyak orang melihat, malu-maluin. Aku sudah telepon berkali-kali. Dia tidak angkat, dia sudah memblokirku. Mungkinkah dia muncul? Tidak mungkin. Cepat, kita pergi, cepat pergi. Percayalah, dia pasti akan muncul. Tidak mungkin. Ayo.
Maaf. Meski hanya seminggu di rumahmu, tapi aku sudah merasakan aura kuatmu. Aku benar-benar mengagumimu dari hati. Sebagai wanita, aku sangat mengagumi sikapmu. Tidak pernah berhenti berjuang dalam hidup. Semoga puluhan tahun kemudian, aku bisa sepertimu. Memiliki semangat hidup yang kuat. Nenek. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Bos kecil Wang. Saya akan mempekerjakanmu. Siopan sangat keras kepala dan bandel. Suka ikut campur urusan majikan. Kadang-kadang bertindak atas kemauannya sendiri. Dia bukan manajer rumah tangga yang biasa. Agak gila, kadang-kadang tidak tahu situasi. TAPI. Dia mendorongmu untuk berani bangkit. Dan juga mendorongku untuk berani dalam hal cinta. Ini bukan tantangan untuk diri sendiri, ini membuatmu malu di depan umum. Baiklah, baiklah. Bahkan jika itu memalukan di depan umum. Tidak. Hari ini Siopan keluar dari pintu rumah Wang. Dia akan membatalkan kontrak denganmu. Saya bisa mempekerjakan Siopan lagi. Tapi, nenek harus setuju dulu. Kamu berani sekali membawaku naik motor. Dan juga berani membuat anakku melawanku. Kamu masih mau mendengarkan pendapat orang lain? Tentu saja, sejujurnya, neneklah. Inti rohani keluarga ini, kemana arah keluarga ini? Masih harus di bawah bimbingan nenek. Jangan terlalu banyak menjilat. Kamu bilang, tapi, artinya. Bertanya pada Wang Yang apakah dia mau. Bukan apakah saya setuju atau tidak, benar kan? Saya sangat menghargai pendapat nenek. Jangan macam-macam. Saya sudah lama melihat pemberontakan dalam dirimu. Ketahuilah, siapapun yang mempekerjakanmu, saya yang menentukan. Jadi nenek setuju? Xiao Pan, mari kita segera menandatangani kontrak. Terima kasih nenek, terima kasih bos kecil Wang. Saya masih ingin mengatakan, menandatangani kontrak atau tidak. Selama kalian tidak membutuhkan saya lagi, saya bisa langsung pergi. Sungguh drama, saya belum pernah melihat manajer rumah tangga yang begitu dramatis. Berwibawa. Belum pernah melihat nenek yang begitu berwibawa.